Saksi tadi menyatakan bahwa kenal dengan terdakwa, dengan ibunya dan abangnya ya. Seberapa dekat hubungan saksi dengan Bu Mimin, Ari dan Adi? Kalau dekat tidak begitu dekat, masyarakat tahu. Bagaimana dengan korban? Tadi kan bicara katanya keponakan korban ya. Nah, bicara kedekatannya seperti apa dengan korban? Ya. Kalau kedekatan korban pada saya jauh lebih dekat. Dekatnya sebagai ibu itu sudah sebagai ibu bagi saya. Saudara saksi ibunya adalah Ibu Ida, bukan? Ya. Tapi di sini katanya ibunya namanya Ibu Nani. Ya. Bagaimana menjelaskannya, saudara saksi? Kalau itu semua ibu kandung saya Yang mana ibu kandung kamu? di Solo. Yang namanya siapa? Oh, itu sekandung. Ya. Jadi jadi ibu sambung ya? Ya, ibu angkat. Ibu angkat. Tapi kedekatan saudara dengan korban Ya. Ibu Tuti seperti lebih ibu kandung gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena saya jauh dari orang tua, jadi saya menganggap istri itu udah sebagai. Bagaimana dengan Ibu Ida? Yang mengurus saksi dari kecil. Saya dibandingkan. Waktu itu kan saksi menyerahkan diri. Ya. Menyerahkan diri. Sebelum menyerahkan diri, apakah saksi sudah mengetahui bahwa saksi berpotensi menjadi tersangka? Betul. Sudah tahu berarti? Sudah tahu. Kemudian apakah kiranya ada orang yang menyarankan saksi untuk menyerahkan diri? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian adakah yang menjanjikan, misalnya kamu jadi justice kolaborator aja, nanti diringankan hukumannya, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Mengingat bahwa saksi, mohon maaf izin yang mulia, statusnya adalah anak angkat. Siap. Apakah ada tekanan atau perasaan tertentu dalam lingkungan keluarga saksi? Tekanan. Jujur kalau tekanan selama ini mungkin para korban gitu ya, karena kan Korban itu siapa? Bu Tuti. Iya. Gitu kan. Kalau ibu ini ada nggak keluarga kamu kan anak angkat Iya. ada nggak yang terkekang atau perasaan bahwa memaksa kamu harus mengaku ini itu ini? Oh gitu. Tidak ada. Jadi apa saya sendiri. Oke. Kita berlanjut ke jam 00.30 yang saksi katakan tiba jam 21.45, kemudian disuruh menunggu lama di luar sampai tengah malam kan gitu ya. Nah kemudian karena terlalu lama akhirnya saya panggil untuk masuk gitu ya. Nah di situ di dalam BAP dalam kondisi gelap, saksi bisa begitu yakin dengan posisi keberadaan setiap orang di luar kamar. Bagaimana ceritanya? Izin yang saya jelaskan. Karena kan posisi dalam rumah itu kan gelap. Dari luar itu masih ada cahaya gitu ya. Rumah yang jatuh. Iya. Dari samping garis ini. Apakah ada percakapan antara saksi dengan Yosef, dengan Ari, dengan Abi, dengan Mimi, dengan Putih, dengan Amel? Saat itu kan belum tinggal. Belum ya, jam 00.30 belum tinggal dunia, masih ada ya? Masih ada Putih dan Amel dalam keadaan hidup. Ketika saksi masuk dalam rumah, Ibu Putih di mana? Saya yang saya tahu begitu pas saya masuk, begitu dicek sama ayo saya Masuk pakai assalamualaikum terus langsung ngobrol nggak sama yang ada di dalam? iya. Nah, ini kenal ya? Coba lihat baik-baik, kenal? Kenal? Kenal ya. Ketika bilang kenal, adakah pembicaraan antara saksi dan terdakwa? Tidak. Tidak ada. Jadi ngapain aja di dalam? Masuk terus? Ya, biasa kita nggak ada harapan. Tidak ada. Nggak ada. Saksi duduknya di mana? Terdakwa duduknya di mana? Pada pas malam. Ya, saya masih lanjut ceritanya. Ya. Saksi masuk dalam mandi. Nah, kemudian
saksi melihat terdakwa duduk di mana? Dari kursi yang panjang. Kan masuk ke dalam, dirinya dengan pintu kaca. Siap. Dia seperti memandang ke kiri dan kanan ke kanan, itu ruang tamu. Iya. Di mana posisi terdakwa? Oh ini kok tadi dari gambar apa? Mau lihat sih? Tadi ya. Saya sudah ketika itu bahas. Tadi dia udah melakukan kayak macam jauh kan? Bisa lihat dia terangkan. Ini kan kemarin. Tapi kita melakukan, itu kan itu panjang yang kami Iya. ya. Sini ada kursi. Nah, di sini yang panjang, di sini yang pendek. Di mana posisi terdakwa? Yang ada ini, yang kecil, di sofa yang satu, yang panjang itu terdakwa. Si Aliki, yang sini. Iya yang mulia. Ini kalau di depan sini, ruangannya yang kecil segini yang ada semeja ini. Jadi nanti ada sofa dan itu ruang kerja. Ya, kan ini masuk ruang tamu. Iya, sebentar. Ini kan masuk di pintu ya, Iya. sliding, benar ya. Ini kita sepakati namanya ruang kerja, ya. Ini namanya ruang tamu, ya. Menurut saudara, di sinilah kursi panjangnya, Ya. ya, sofa panjangnya. Ada dua sofa lagi di sini yang panjangnya. Sama satu lagi yang tempat duduknya Aliki, yang di mana? Di sebelah sini. Oh, yang panjang ini. Iya. Jadi mereka sama lah di sini di Iya, ini di mereka sebelah sama sini. di sini. Dekat-dekat, ya. Ya. Ketika saksi melihat dari pohon besar ya, waktu datang pertama kali ya, melihat Arigi pertama kali datang, kemudian masuk ke rumah, diri dengan Abi. Apakah keduanya membawa sesuatu di tangannya? Membawa sesuatu? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Jadi tangan kosong. Tangan kosong. Kembali lagi tadi Abi pakai baju apa? Warna putih. Dipakai nggak? Ini juga kalau ini kan ada kepalanya. Dipakai nggak? Nggak dipakai. Jadi jelas semuanya itu ya. Kemudian kan setelah keduanya masuk, saksi menunggu 30 menit dan masuk lagi sambil dipanggil. Ya. Dan di situ ketika masuk, saksi diminta mengambil golok sama Pak Yosef ya. Terus saksi enggak dijelasin sama Pak Yosef ngambil di mana, saksi langsung ambil. Di mana ngambilnya? Di dekat samping. Saat isu ambil golok itu saksi posisinya di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Ya, diri apa duduk? Diri. Berdiri. Nah, saksi mengetahui Abi dan Ariki siapanya Pak Yosef? Anaknya, anak sambungnya. Nah, menurut saksi kenapa sih nggak menyuruh anak sambungnya aja, kenapa harus suruh saya? Kurang tahu. Kurang tahu yang lain disuruh ambil. Iya. Oke. Nah, ketika saksi membawa golok, Dari proses. ya coba diperlihatkan dari kasih goloknya ke Pak Yosef bagaimana? Dia mungkin Ya. Untuk Bapak mau ngapain tadi? Mau nanya apa? Cara memberikan golok kepada Pak Yosef. Saya akan nanya Bapak dari peradaban lagi. Sudah ada di sini ya? Bukan, Enggak, ini dari menyerahkan. dapur yang Ambil. bawa. Kan kamu tadi menyerahkan ke sudah nama Aliki, benar kan? Cara ngambil lagi ininya bagaimana? Cara ngambil Aliki gimana Pak? Cara ngambil di sini aja, Pak. Oh, bisa. Ini namanya kita pakai kan Walaupun ini ada ininya yang ke bawah di sini ini yang Oh, kita yang mana di bawah? bawah Jadi ini. tangannya langsung gini. Ini itu enggak. Oh, dia merebut atau kami yang menyerahkan? Dulu ada tawaran kan kalau Pak Yosef. Ya, tapi diambil duluan. Diambil duluan sama dari Saat itu Yosef terlihat setuju atau kaget ketika direbut goloknya sama Ari? waktu mau itu saya nggak melihat ekspresi Pak Yosef. Tidak melihat. Bagaimana ekspresi terdakwa saat itu? Apakah terdakwa menunjukkan gestur mencegah Ariki atau mendukung? Penyerahan golok itu di ruang tamu atau di ruang lain? Di luar kan Berarti melihat semuanya. Reaksi mereka seperti apa? nggak ada. Saya tahu saya berikan golok
menjaga di luar. Kenapa saksi dipanggil setelah menunggu sekian lamanya hanya untuk kamu dulu? Karena sudah dibilang di awal karena saya Nah, jawab aja. iya karena itu match ya. Ada bahasa itu kembang itu dari aman. Oke, kita lanjut kepada penganiayaannya. Saksi masuk lagi karena mendengar keributan antara uangnya ya, Abu Tuti siapa ini? Bibi dengan Pak Yosef, berarti Amang. Iya, aman. Nah, ketika datang kan sudah ada Abi dan Aliki menurut saksi. Iya. Oke. Sementara Pak Yosef dan Bu Tuti ada di ruang TV. Nah, ruang TV itu jaraknya berapa meter sih dari ruang tamu? Kurang lebih dari ke sana. Sana kemana? Ya ke pembatas ini. Pembatas ini. Iya. Terus apa yang dilakukan Aliki dan Abi di ruang tamu saat itu ketika ada keributan itu? Pertama yang rekod begitu pas posisi dari siapa Bu Tuti kedorong barulah di hari itu menekan Kan kondisi ruang tamunya itu gelap, hanya cahaya dari tembusan kaca itu. Seberapa yakin saksi lihat detail gerakan Aliki menyembunyikan golok di punggung dan bagaimana cara menyerahkannya? Bukan sebentar. Seberapa yakin saksi Ya, untuk detail gerakan Aliki bahwa Aliki yang memberikan menunggu berdiri punggung terus memberikan. Ini karena ini namanya hari ini kan menyerahkan kamu. itu pas ya Terus itu di pas sini umumnya. begitu pas mau jalan Pertanyaan ini seberapa yakin? Kamu yakin nggak? yakin karena saya baru kata Pertanyaannya tidak usah kemana-mana, lama-lama. Ya, kan tanyanya pertanyaan seberapa yakin? Yakin. Itu silakan Bu. Baik. Kan Yosef kemudian membantukan goloknya ke kepala atau ke badan? ya wajar Oke, wajah. Kemudian setelah itu Yosef masuk ke dalam kamar dan kemudian membawa sigol. enggak ini dulu Bagaimana? narik dulu sampai ke karpet Kita lewat itu Siap. ya. Setelah membantu golok, kemudian ke kamar ambil stick golf. Siap. Betul ya? Menurut saksi goloknya di mana? Kamu tahu goloknya di mana pada saat yang di golf itu? setelah itu masuk Bu tiba-tiba aku ngeliat Pertanyaannya, tadi kan belum saksi, Iya. belum saksi itu tadi pendapat. Iya. Ya, pendapat. Kamu tahu setelah itu sebelum dia ngambil stick golf kemana goloknya? ya tahu Nah, tadi di awal dikatakan stick golf ini ada di kamar belakang, berarti di kamar bentuk ya. kalau ini Bukan yang kurang lebihnya tadi di awal sudah katakan ada di kamar bentuk berarti Pak Yosef masuk Golok, apa golok? golf, stick golf. Ya, berarti setelah membantu Pak Yosef bawa dong stick goloknya ke dalam kamar dan ditukar dengan stick golf. Ini kita bicara kronologi yang kemudian dikatakan ya. Nah, lantas setelah mengambil stick golf, terus kamu disuruh mengumpul dengan stick golf oleh Pak Yosef itu. Nah, bicara golok itu sudah berdarah-darah otomatis kena kepala kan, dibawa ke kamar. Mengapa di awal saksi mengatakan tidak ada darah di kamar Bu Tuti, sementara stick golf itu ada di kamar Bu Tuti? Ini goloknya atau di bawah? ya Gimana ceritanya? saya nggak tahu bahwa itu apakah itu benar atau enggaknya Apa? itu pada ratangannya kan saya nggak tahu Wih, bacok pakai golok nggak tahu beneran? iya Nggak tahu. nggak tahu Enggak, tadi saya tanya dia nggak tahu perkara. Pada waktu itu saya tanya, dia nggak tahu. Tapi ingat, hari ini mau berdiri di belakang goloknya. Tapi beneran nggak tahu. Ketika saksi menghantamkan stick golf ke kepala Bu Tuti itu, posisi Ari dan Abi di mana? masih di ruang Nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong,
ketika melihat saksi diperintah oleh Pak Yosef untuk memukul Bu Tuti, reaksi terdakwa bagaimana? Bukan menurut ya. Pertanyaan, reaksi terdakwa gimana? Terlihat kamu shock suruh mukul. Soal kamu gimana coba mukulnya? Dan duduk aja nggak apa-apa. Apa itu apa? Mukul kepala Bu Tuti dari kiri atau lurus atau enggak? Biar dari ini. Tadi kita mau peradakan Sudah. Oke, baik. Berdarah nggak kepala Bu Tuti? Posisinya saya malam itu Udah gelap merem. Tadi dia bilang dia nggak tahu berdarah apa. Saya tanya. ya Masih mau rumah nggak? Itu tadi golok. Golongan. Kalau saya tanya juga. Oke. Pertama golok atau itu pas saya saya. Rumah itu. Di rumah nggak? Oke. Saksi melihat Arigi berjalan ke kamar Amel. Kemudian saksi ikuti, betul? Nah, di dalam kamar Amel, saksi mengatakan gelap, tapi sudah ada Yosef, Arigi dan Abi. Bagaimana bisa menjelaskan gelap tapi memastikan Arigi tidak orang? Oke. Bukan, kamu kelihatan kamu kan. Sudah. Siapa yang tanya? Bapaknya kalau itu yang tanya, ada cahaya dari luar. Iya. Kamu gelap itu. Iya, ini kelihatan begini. Izin yang mulia, saya pernah masuk TKP tidak ada penerangan di dalamnya. Iya, tadi dia bilang ada cahaya dari luar. Iya. Ya. Tanya dari bapak ya. Bapak. Oh iya. Baik. Apa yang mendorong saksi ikut ke kamar Amel? Apakah ada perintah atau inisiatif sendiri? Maksudnya disuruh atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Jadi saksi kan menyebutkan posisi masing-masing orang nih di kamar gelap. Menurut saksi, seberapa akurat ingatan saksi akan posisi masing-masing orang yang disebutkan tadi? Ingatan saksi. Tadi beberapa kali saksi mengatakan lupa soalnya. Ini ibu menurut saksi itu orang nggak boleh. Seberapa akurat itu nggak tahu. Yang pasti tadi dia sudah makan 1, 2, 3, 4. Kalau kamu saya tanya, menurut kamu seberapa akurat dia tahu? Kita lagi bilang ya. Baik, ya, baik. Saksi kan menghampiri Amel, betul? Kemudian memegangnya, lalu memukul mata kanan Amel. Nah, ini belum diperagain. Memukul mata kanan Amel gimana? Duduk aja di situ, coba. Mukulnya gimana? Waktu saya tanya, dia bilang gini. Berarti kenanya apa itu? Kalau lurus ini. Ya, enggak nyambung. Oh, Yang benar yang mana nih? Amel ini ya, Amel ya. Iya. Gimana coba penyambung? Tadi yang bapak tadi diperagakan tanya Amel. Ya, ada juga tadi. Tapi sempat ada nyambung itu baru langsung. Karena posisinya Iya. ya. Mata kiri atau mata kanan? Kanan. Bukan. Mata kanan katanya ya. Apa menyambung ya? Ya. Ini berubah lagi nih. Kemudian Arigi katanya saksi juga memegang tangan Amel. Tangan yang mana? Tangan kanan. Kenapa cuma satu tangan aja? Arigi memegang pakai tangan kirinya atau tangan kanannya? Ya kalau dia memang ke tangan kanan aja fokus. Saksi mengatakan Arigi memegang tangan Amel. Tangan yang mana? Yang kanan. Kemudian Arigi memegang dengan tangan kanannya atau tangan kirinya? Ya kalau ini saya nggak tahu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa yang dilakukan terdakwa saat saksi dan Arigi mengamankan dan saksi bilang menganiaya Amel? Yang dilakukan terdakwa? Masih datang. No, saat dipegang tangannya, masa dipegang tangannya di jelo juga? Ini ceritanya nggak begini. Gimana yang betul gimana? Apakah terdakwa hanya menonton? Terlihat kaget atau takut atau yang mana? Yang mana berdirinya? Ini Kali mah kemana tolong. Ari menonton aja. Posisinya di mana? Setelah saya terus saya baru lagi ke perpindahan. Kan Yosef datang dan memukul kening Amel.
pada saat Pak Yosef memukul, saksi masih di atas kasur. Udah. Ini cerita saksi loh, cerita saksi di BAP. Pak Yosef memukul dulu dengan stick golf, lantas barulah saksi turun dari kasur. Posisi saksi sama korban di mana? Ini cerita saksi loh di BAP. Yang benar itu yang mana? Kamu sempat duduk di tempat ini bisa? Yang saya ingat gitu sampai bangun ya Bu ya. Saya langsung ngepet itu. Duduk, kalau posisi duduk atau masih setengah duduk, berdiri atau gimana? Kalau posisi saya langsung begini ya Bu ya. Hah? Langsung pegang posisi ke kasur ya Bu ya. Posisi ke kasur. Berarti kamu tidak duduk di atas kasur. Tapi gini. Oh itu berkumpul di kasur. Ya. Berkumpul di kasur. Bukan Bangun. duduk. Saksi melihat, menurut saksi ya di BAP ya, posisi terdakwa maju sedikit berpindah ke posisinya ini. Cerita dari awal tadi bagaimana saksi? Pegang tangan kan? Ya. Berpindah sekarang. Nah kemudian cerita saudara saksi lagi ya. Tangan kanan Abi membenturkan kepala sebelah kanan Amel ke tembok. Ini belum. Saudara saksi yang mengalami Ulang Pertanyaannya. pertanyaan. tangan kanan Abi atau terdakwa membenturkan kepala sebelah kanan Amel ke tembok. Ya. Bagaimana? Posisinya di mana? Di mana? Dengan posisi. Amel maksudnya berdiri Ya. itu. Kok bisa kanan sama kanan gitu? Jadi kalau dia gitu. Coba kamu berdiri. Pak tadi kemarin Bapak jadi contohnya. Bapak kan? Iya. Yang jadi contoh. Dengan Amel. Coba Bapak tadi ini nggak apa-apa ya. Gimana tadi kamu contoh kami sekarang dulu ya? Gimana? Boleh. Amel Bapak ada di Amel ya? Ah. Si Amel kan ada ke depan. Iya. Yang Hah? Ini kan samping. Ya. Yang sakit siapa? Ini Abi. Kamu Abi. Ya. Ini Amel lah. Nah. Ini. Oh, kalau tembok barang ke sana. Nah, pada saat ke sana itu posisinya Abi ada di mana? Masih di sini. Kalau ini Pak, sini Pak, biar susah ya. Kenapa aja Pak? Kan tadi kan ada yang posisi 4 tadi yang saya Ya. bilang tadi. Nah, itu mah pas masuk Pak Yosef. sudah mukul kan udah ada perpindahan posisi. Ya. Nah, pas kamu begini mukanya Amel, nah di mana posisinya Abi, di mana posisinya Arindi? Sudah berputar ya. Sudah berputar. Ya. Jadi kamu tadi sempat begini Ya. dari depan ke belakang. Nah, ini tadi tanya apa Bu? Kaitannya ini? Kaitannya begini. Yang kanan sama kanan, ya kan? Ya. Hanya tangan kanan yang digunakan, bukan dua tangan. Yang Berarti kalau satu tangan atau dua tangan yang menggunakan? Ini nomor kan. Lupa. Suaminya ke kanan ya. Ke kanan. Tapi kamu lupa apakah kamu menggunakan satu tangan atau dua tangan? Ya. Bukan. Ya. Yang mulia, tuduhan ini sangat serius terhadap terdakwa Abi Aulia. Karena saksi mengatakan sebelumnya Amel sudah dipukul oleh Yosef di kening hingga kepalanya menjadi miring ke kanan. Bagaimana mungkin kemudian Abi membenturkan kepala sebelah kanan Amel ke tembok? Ya, nanti Ibu di konklusi katanya. Siap. Saya tanya sekali lagi, kamu membenturkan kepala yang kanan tadi ke tembok. Saya manggil Abi yang membenturkan. Siap. Itu yang mulia. Bukan Mami yang memperhatikan saja. Oh, Siap. itu Abi yang Siap. melakukan. Ya, siap. Saya serius di bagian ini yang mulia. Oke. Ya. Tadi saksi mengatakan sebelumnya Amel sudah dipukul Yosef di kening hingga kepalanya menjadi miring ke kanan. Oke, ke kanan sini. Kemudian bagaimana mungkin kemudian Abi membenturkan kepala sebelah kanan Amel ke tembok? Jika posisi kepala Amel sudah miring ke kanan akibat pukulan psikol, secara fisika kan itu agak janggal, ya. Bu, itu pernyataan kan? Jadi kan nggak Ya, bisa. ini ada pertanyaan. Bukan. Itu dari PAP. Dari PHP. Kemudian gini, kan tadi sudah diperagakan ya, yang mulia. Tapi yang jelas kepala sudah gini, mungkin bisa diperagakan lagi karena dipukul dari kanan. Ada nggak relawan itu dan pada saat kalau itu apa Ibu salah satu lah, enak masa pajak saja. Oh, saya yang
Sebentar, sebentar. Apa, Pak? Ya. Saya sudah itu posisinya tertidur atau kok berdiri. Nah, si namanya tidur itu dia tuh tidur bukan berdiri. Tidur dong. Ini kan memang soal pemberatan eksepsi kan, yang saya bilang nanti pertimbangan pada pokok perkara, ya kan? Ayo silakan Bu. Nih. Tidur, Yang tidur. Tidur ya. Anggap ini posisi kamu. Anggap aja ini posisi kamu. Anggaplah seperti itu. Jadi kan kepalanya kanan tuh, nggak ke sana tuh. Nah itu siapa? Oh, yang melakukan itu siapa? Gimana coba katakan gimana? Malamnya tahu nggak tahu tangan atau tangan. Ya pokoknya Di tadi BAP sudah disatukan tangan kanan. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini kan diri kanan, habis itu kepalanya di belok kaki. Gitu ya. Udah Bu, pakai jangan model. Ini yang mulia karena ini tuduhan yang sangat serius ya. Oke. Dalam kondisi kamar yang gelap tadi saya sudah katakan, apa yang membuat saksi yakin itu adalah tangan kanan kami. Tapi tadi saksi memperlihatkan dua tangan. Ya, saya kemudian itu pas juga tadi jelot itu memang kanan tangan. Ada bunyi nggak ketika dijelas? Ada. Bunyi nggak? Nah, kemudian jarak saksi sendiri dengan korban Amin ini seberapa jauh? Saksi di mana saat itu? Nggak terlalu jauh. Ya, di mana posisinya? Masih dalam kamar itu maksudnya. Kamar sebelah mana? Maksudnya berdiri sebelah mana? Bukan sebentar. Kamu masih berada di dalam kamar. Ya. Kamar itu ukurannya berapa? Kurang tahu ya. Ya, tapi masih di sini. Sehingga kamu masih bisa melihat. Siap. Ada nggak jarak dengan Abi? Maaf ya, bisa tanya ya. Ada nggak jarak kamu dengan Abi sekitar 2 meter atau 3 meter? Kalau ini segini. Dari sini Ya, ya. nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Ya. Terima kasih ya Bang. Mohon izin dengan bahasa saya. Setelah melihat tindakan sebrutal membenturkan kepala ke tembok dalam keadaan kepala sudah miring ke kanan setelah dibungkus itu, di BAP saksi mengatakan langsung keluar kamar dan langsung duduk di sofa ruang tamu. Ya, itu kan salah. Apa? Ya. Apakah tidak ada reaksi lain dari saksi setelah itu? Setelah kejadian itu? Anda ya Apa reaksi kamu lain selain kamu duduk itu? berteriak kah, kaget kah, gitu? Banyak tuh dulu tuh kamu berarti Hah? takut. Kalau kayak kamu takut. Oke. Saksi mengatakan bahwa kejadian yang tadi saya terangkan yang mulia ada sekitar 60 menit, betul ya? Kurang. Itu kan serangkaian tindakan kekerasan yang menganggapnya ya. Nah, apakah selama 60 menit itu tidak ada istirahat atau jeda sama sekali? Kurang tahu. Maksudnya gini. Terlalu. Iya, maksudnya gini. Ya. Udah dipukulin, begitu tadi segala macam, apa itu udah pukulin lagi. Nah, atau dia sampai itu selesai itu sampai dia mati bapak itu ya. Sampai dia mati itu tidak di antara Yuki sama Amel, Yuki baru Amel. Itu yang tidak itu kan tadi saya masuk kan. Nah, kira-kira gitu. Atau ada dulu, ada itu lagi. Nah, ini selesai pada saat itu ya. Satu kali rangkaian kerjakan semua dulu yang selesai. Jadi saat itu dalam jangka waktu 60 menit dengan posisi tidak ada yang bicara, tidak ada yang bercakap-cakap, itu kan termasuk saksi dan juga terdakwa. Itu ada kesempatan melarikan diri dan minimal mencari bantuan jika memang tidak terlibat. Saksi saat itu terlibat atau tidak? Terlibat. Maksudnya saya Jawab saja, terlibat atau tidak? Terlibat. terlibat. Saya mengakui. Saya di sini bukan menghakimi saksi ya. Ini berdasarkan BAP saksi ya. Kemudian mengenai pemindahan jasa bibi saudara saksi ya. Saat mengangkat tubuh Tuti ke kamar mandi, saksi menyebutkan
Yosef kepala kiri, kemudian saksi punggung kanan, Ya. kemudian Arigi pinggul kiri, Abi kedua pergelangan kaki. Bagaimana saksi bisa mengingat detail siapa memegang apa dalam situasi yang pastinya kacau dan gelap itu? Karena kan saya pada posisi Saksi membuat ini ketika saksi menyerahkan diri, iya. kemudian meminta perlindungan LPSK 2 tahun kemudian, bagaimana saksi mengingat sedetail itu? Kan saya ada berada di situ. Jadi saya Tapi tadi mengalami- banyak sekali saksi mengatakan lupa, tapi ketika mengangkat tubuh putih ini sangat lancar sekali. Apakah sebelumnya saksi mengerti? tidak. Tidak mengerti. Jadi saudara tepat ya dengan tadi posisi tadi itu ya. Siap. Izin memperlihatkan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ini kita lihat di rumah Anda. Nanti boleh dikonfirmasi. Ya, Versi dulu ya. ya. Pernyataan korban. Dan pernyataan korban itu tanggal. Belum. Oh, ini maksudnya mengerti ini. Ya. Ini maksudnya mengerti Ya. ya. Kamu ada mengerti ini kan? Pernyataan Ramdhanu. Wih, ya Allah, karena dari trauma gambar-gambar ini saya sortir dulu masalah gambar. Ada gambar namanya nggak? Tidak ada yang mulia. Ada ya. Ini Muhammad Subang 6 Oktober 2023. Ya? Tunggu. Ini apa? Kalian juga? Ini bukan. Oh, ini tidak. Kamu ini berapa ini kan? Ini ada kata kamu mau lihat? Baca katanya kalau kamu nanti itu. Nggak pernah? Kamu nggak pernah buat itu? Ditandatangani nggak? Siapa yang ngetik itu? Tahu nggak? Pernah nggak kamu tanda tangan itu? Memang tidak ada. Kemudian Yosef memanggil, tolong, kata Yosef. Kemudian ini menurut saksi lagi, tidak oleh saksi ya. Ya. Saksi Ariji dan Ali ikut mengantar jasa cuci ke kamar mandi menuju teras gudang belakang. Nah, dari kamar mandi, saya pernah ke TKP ya. Dari kamar mandi ke teras belakang itu berapa meter? Coba dari sini ke sini coba, sama. Dari mana tuh? Dari teras ke? Dari kamar mandi ke teras gudang belakang. Oh, teras belakang. Ya. Dari belakang yang belakang ya belakang. Ya. Pernah. Mana? Coba dari kamu ke sini aja. Kira-kira mana? Atau dari itu tuh apa namanya? Batas sidang itu. Bagaimana? Dari batas sidang ke arah sini, coba ke arah depan sini. Ke sini itu sampai ke meja ini nggak? Batas meja ini nggak? Kurang gitu ya. Tadi kan saksi mengatakan lupa umumin, tapi dengan jasa. Data di BAP saksi kan umumin pakai kerudung, ya, tidak pakai kerudung, tidak pakai shawl, ya. Pakai apa? Pakai syal. Oke. Sekali lagi saksi secara detail, ya, menyatakan tentang posisi angkatan ini, ya. Akan Yosef pundak kanan, saksi punggung kiri, Abi punggung kiri dengan pinggang, Abi kaki kanan lagi. Bagaimana saksi bisa itu detail mengingat ini? Saya sama-sama untuk maaf, saya tahu bagaimana yang Maksud saya setelah ini kan baru dari 2023 ya, Iya. membuat ini. Setelah 2 tahun begitu detailnya, sementara beberapa bagian yang sangat mengingat tidak ingat. Ini ada yang ingat, ada yang nggak ingat. Tapi nggak pernah nanya kok sih kali itu. Ya, itu ada sih yang mulia. Itu pegang biasanya. Baik. Kok sih kali bagian itunya, ntar kayak ini kok lupa.
karena saya yang berposisi di sini. Pokoknya kok itu yang ada itu ya, Iya. yang itu kok lupa, yang itu dulu nanti ibu itu aja lah konklusi pada itu gitu. Saksi menunggu lama sekali di teras bersama jenazah Bu Tuti sampai azan subuh, saksi Kan katakan kita Sudah lama. enggak. di teras gudang belakang, disebutnya teras. Ya, di BAP saksi adalah teras. Kemudian apa? Ya kita tidak usah debat itu ya. Apa yang dilakukan oleh Yosef, Arigi, Abi dan Mimin selama saksi berada di luar, ada yang keluar nggak? Kalau itu nggak tahu. Enggak ada. Berarti itu memang kalian. Kemudian ketika saksi merasa menunggu lama gitu, akhirnya saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Arigi dan Abi sedang mengacak-acak ruang kantor yayasan. Ini kali keduanya saksi mengatakan bahwa Abi dan Arigi sedang mengacak-acak. Apakah ada barang spesifik yang mereka sebutkan sedang mencari apa? Ditanya nggak sama saksi, sedang apa bro? Jadi apa bro? Gitu. Nggak ada. Siapa yang terlihat memimpin untuk ngacak-ngacak apakah Arigi apa Arigi? Soalnya untuk langsung kata itu. Ada nggak yang soleh? Sebenarnya Abi memerintahkan Arigi memerintahkan Abi. Nggak. Posisinya sama. Saksi menyatakan melihat Yosef menyalakan mesin alfa itu. Nah, kemudian saksi kembali ke teras. Teras kemana? Teras belakang. Teras belakang. Nah, itu kan tadi bilangnya teras. Tadi kamu bilangnya teras. Lain lagi. Teras kan, teras belakang sebenarnya. Apakah saat itu saksi tahu mobil akan digunakan untuk membawa mayat saat dinyalakan? Tahu. Tinggal sedikit lagi, 2 lembar ya.
Saksi katakan bahwa mengangkat jasad Tuti dari teras ke mobil. Ya. Saksi Yosef dan Andi yang mengangkat. Ya. Di mana saudara pada saat itu Pak Adi? Saya melihat. Tidak melihat. Nah, di sini saksi menyatakan sampai di garasi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Posisi Alphard sudah berubah, depan menghadap jalan bagasi terbuka. Bagaimana saudara bisa meyakini ini berubah? Ya. Tapi pas yang saya tahu, yang saya alami, itu pas saya mau mengangkat di mobil itu baru mau maju kalau saya. Kamu lihat, kamu tadi bukannya nunggunya di garasi awalnya? Yang Yang awal pertama sebelum itu. Awal pertama ini dari pengulangan itu di mobil. Iya, tadi kan awalnya kami nunggunya di garasi kan sebelum mobil kami masuk dalam. Ya di gudang. Oh iya. Awal sebelum masuk dalam itu, sebelum kejadian yang marah-marah awal pertama jam 9 itu. Ya. Jam 10. Ini mah yang ibu tanya. Iya, kami pertamanya nunggunya kan di garasi itu bilang tadi. Yang enggak Kalau kamu di garasi, kepala mobil apa masih di dalam mobil luar. isi ke dalam. Nah, pada waktu masih mesin itu, kamu lihat posisinya arah luar. Kamu lihat tadi waktu saya tanya, Siap. kamu lihat ada Itu pas mau udah suruh. Ya. Jam 6. Ya, Kurang lebih. Kurang kan Mas Ari ingat Siap. mereka kan? Siap. Yang sudah lihat. Saudara menyadari ya di garasi itu sekitar pukul 6 saudara katakan posisi Alphard sudah berubah, depan menghadap jalan bagasi terbuka. Ya. Dan saudara menyatakan Abi turun dari mobil. Ini poin krusial yang mulia. Saudara tidak menyatakan melihat Abi mengemudikan mobil untuk mengubah posisi. Saksi hanya melihatnya turun. Memang yang itu. Apakah mungkin ada orang lain yang mengemudikan? Ya. Tadi saksi menyatakan yang menyalakan Pak Yosef. Itu kan pas awal. Yang jauh saja. Ya. Yang menyalakan Pak Yosef. Dan jam 6 Ya. saksi katakan sudah berubah. Kemudian dinyatakan Abi turun. Ini yang menyalakan Abi apa Pak Yosef? Kalau Pak Iman sudah parkir, kalau parkir itu yang udah kita parkir ke arah belakang. Jadi saksi tidak melihat siapa yang memutarkan mobil. Enggak, Tidak pas melihat. saya Langsung aja. Tidak melihat Tidak memutarkan melihat. mobil. Oke. Tidak saksi, saya tidak mengambil Iya. saksinya. Nah, kemudian Abi ikut mengangkat jasad Tuti ke bagasi bersama saksi Yosef dan Andi. Apakah Abi terlihat terpaksa atau bagaimana? waktu pas saya pas mau menuju ke bagasi, tiba-tiba saya ngangkat itu. Nah, saksi mengatakan setelah jasad Tuti di mobil, saksi menyatakan Abi dan Andi tidak ada di garasi, terlihat ke arah depan rumah. Itu mau pulang atau gimana? Oh itu dia sudah tertumpuk di garasi. Ini dulu kan kita masukin ini ke mobil. Ya, Kalau pas itu terus aku ngomong Amel. tidak. Di dia Bukan yang sebelum ini tadi, kan nggak ngeliat dia lagi kan setelah masuk Ya, kan? betul. Nah, kamu mungkin Barulah Yosef datang membopong Amel. Ya. Barulah itu. Nah, sekarang Setelah ya. menurut saksi bingung juga nih kan Pak Yosef saat itu usianya sekitar 55 nih. Ya. Amel 23 tahun dalam keadaan bengkak berat. Kok bisa Pak Yosef sendirian menggotong dari depan kamar mandi lewat ruang tamu, lewat ruang kerja, belok lagi ke garasi itu sekitar 30 meter sendirian. Menurut saksi kenapa ya? Bukan menurut saksi. Bisa itu fakta tidak menurut Iya, saya tadi udah. Saksi betul melihat Pak Yosef menggotong Amel sendirian dari depan kamar mandi sampai garasi, sampai depan bagasi mobil. Melihat nggak? Kelihatannya kalau saya kan di depan mobil apa persis. Jadi saksi ada di depan mobil apa? Iya. Oke, baik. Ketika ada ancaman dari Yosef, awas ulah bocor. Apakah ancaman itu juga dikatakan kepada Anda dan Naki? Enggak cuma saya
peran Abi terlihatnya sporadis yang mulia. Ya, Abi muncul melakukan 1-2 hal, seringnya bersama Riki, terus menghilang tidak ada percakapan, kemudian muncul lagi. Apakah memang demikian perannya, atau ada detail lain tentang Abi yang saksi lupa atau sengaja tidak saksi ceritakan? Sudah semua. Itu semua. Sudah semua. Oke, terakhir yang mulia, mengingat saksi ini dalam seluruh cerita di berita pemeriksaan saksi yang sangat panjang dan detail, peran Abi terkesan minim dan dari BAP saksi ikutan, ya. Kemudian yang saya sebagai penuntut, ya, izin yang mulia dan saudara saksi, dari semua tindakan yang saksi sebutkan dilakukan oleh Abi, mana yang paling signifikan menurut saksi, yang menunjukkan bahwa Abi adalah pelaku utama atau memiliki peran sentral dalam pembunuhan ini, bukan hanya mungkin yang terjebak dalam situasi atau dipaksa ikut serta oleh kakaknya, Riki atau pamannya, atau bukan pamannya, atau bapak kandungnya Yosef. Kamu bisa nggak dong? Hah? Kami menurut dia kan, yang mana yang paling itu? Kamu menurut dia, Bu? Kamu bisa dong? Baik, kemudian saya menambahkan satu pertanyaan. Satu. Iya. Nah, karena ini penting. Ini kalau garis besar kelihatan logis tapi detailnya tidak. Pertanyaan saya, tadi posisi Amel itu di kasur dalam keadaan terlentang. Betul. Setelah itu boleh, Pak, ya? Iya, sudah dipukul. Nah, posisinya itu di tengah kasur atau di pinggir kasur? Di pinggir kasur, ya. Dibenturkan ke kanan, tembok kanan. Sementara jarak antara tempat tidur dengan tembok tadi kurang lebih muat untuk 1 orang. Seberapa panjang lehernya Amel yang masih lentur itu saat itu? Menurut Jadi saudara? yang menjelaskan, jadi samping yang ini memang ini ya, ini memang dekat banget. Tadi katanya muat 2 orang. Satu, Enggak, Bukan, Pak. muat 1 orang. Tidurnya untuk dua dua orang. Yang di samping ini itu bukan lagi, tapi masih bisa berkaki. Iya, untuk berdiri. Sementara tadi diterangkan bahwa kepala dibenturkan ke tembok. Sementara celahnya itu, Bu, celahnya itu, Bu, muat untuk 1 orang lalu gitu, Bu. Itu keterangan dia. Ya. Posisi Bapak-bapak. Siap. Ya. Ya, saya hanya ingin memastikan bahwa posisi Amel saat itu kan katanya tadi di tengah kasur. Ya, sudah cukup. Ya. Ini ya semuanya.